kita berjumpa lagi untuk memuji Tuhan. Semua siap untuk memuji Tuhan? Yang siap angkat tangannya dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk, mari kita akan berdoa sebelum kita akan memulai memuji Tuhan ya. Tutup matanya semuanya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama seminggu lamanya. Kami boleh diberi kesehatan, kekuatan, dan perlindungan, bahkan berkat dari Tuhan. Saatnya hari ini kami mau memuji-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus bersama dengan kami, Roh Kudus bersama dengan kami untuk memuliakan Allah kami yang luar biasa. Kami siap memuji-Mu Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siap memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Ayo, ada yang masih belum bangkit berdiri? Bangkit berdiri semuanya. Hebat. Ayo kok kita memuji Tuhan. Yesus itu adalah pokok anggur yang hebat, yang luar biasa. Siapa yang tinggal di dalamnya pasti berbuah. Haleluya. Ayo katakan, oh, gak kedengeran. Oh, sekali lagi. Oh, Yesus pokok. Yesus pokok. Kita caranya tinggal di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Gila, lebih keras. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita caranya tinggal di dalamnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintanya. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cintanya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lebih pelan suaranya mana? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Lebih pelan, lebih pelan. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Lebih keras, lebih keras. Yuk, tinggal di dalam. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Pasti berbuah. Pastikan berbuah. Sekali lagi. Pastikan berbuah. Haleluya. Yuk kita cinta Tuhan Yesus lebih dalam lagi.
kamu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajar kita melalui firman-Nya. Firman itu memberi kita pengetahuan, mengajar kita untuk kita mencintai Tuhan lebih lagi, untuk kita bisa mengenal Tuhan kita yang hebat lebih lagi. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. I want to know you, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Terima kasih Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a Lord. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My love is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan kembali, I want to know. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a Lord. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Adik-adik saja katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Sekali lagi adik-adik katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Kami boleh mempunyai Allah yang baik buat kami, Allah yang selalu mencintai kami. Bapa, kami mau mengenal Engkau dan mau lebih banyak tahu lagi tentang Tuhan. Mari Tuhan, berbicaralah melalui firman-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk mengenal Tuhan Yesus dan mau belajar untuk mencintai Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar tentang kemah suci di padang gurun. Kemah suci juga biasa disebut tabernakel, yang artinya tempat kediaman Allah atau tempat tinggal Allah. Nah, kalian masih ingat? Kemah suci ini ada 3 bagian. Ada halaman, ada ruang suci, dan ada ruang maha suci. Siapa yang masih ingat? Kalau di halaman ada perkakas apa saja? Ada mezbah, korban bakaran, dan bejana pembasuhan. Kalau di ruang suci, ada perkakas apa saja? Ada yang masih ingat? Finley ingat? Iya, betul. Di ruang suci, ada meja roti pertunjukan, ada pelita emas, dan ada mezbah pembakaran ukupan. Nah, kalau di ruang maha suci ada apa? Ada tabut perjanjian. Pintar semuanya masih ingat. Adik-adik, kemah suci ini letaknya di tengah-tengah perkemahan bangsa Israel. Maksudnya gini, perkemahan bangsa Israel itu mengelilingi kemah suci. Jadi kemah sucinya ada di tengah-tengah. Di sekelilingnya itu perkemahan bangsa Israel. Nah, adik-adik masih ingat bangsa Israel ada berapa suku? Betul, ada 12 suku. Nah, 12 suku bangsa Israel ini diambil dari nama anak-anaknya Yakub. Ya, masih ingat ceritanya ya? Anak Yakub ada 12. Nah, 12 suku bangsa Israel ini diambil dari nama anak-anaknya Yakub. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau lihat gambar. Kita mau lihat bagaimana Tuhan mengatur bangsa Israel, mengatur letak perkemahan bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak. Kita mau lihat di sebelah timur, perkemahannya siapa ya? Perkemahan suku Yehuda, Zebulon, dan Isakar. Sekarang kita lihat ke sebelah barat. Sebelah barat itu perkemahannya suku Efraim, suku Manasye, dan suku Benyamin. Sekarang kita lihat sebelah utara. Sebelah utara itu perkemahannya suku Dan, suku Asher, dan suku Naftali. Nah, sekarang kita lihat ke sebelah selatan. Sebelah selatan itu perkemahan dari suku Ruben, Simeon, dan Gad. Itu semua Tuhan yang atur, adik-adik. Tapi kok suku Lewi nggak disebut ya? Nggak ada suku Lewi. Nah, suku Lewi ini suku yang dipilih khusus oleh Tuhan untuk melayani di kemah suci. Nah, sebenarnya peraturan waktu itu, setiap anak sulung itu anak yang pertama lahir, anak nomor 1 dari bangsa Israel. Setiap anak yang pertama lahir harus dipersembahkan kepada Tuhan untuk melayani di kemah suci. Tapi Tuhan sudah rubah. Tuhan pilih suku Lewi khusus menggantikan anak-anak sulung bangsa Israel tadi, sudah digantikan oleh suku Lewi untuk melayani Tuhan di kemah suci. Nah, adik-adik, jumlah seluruh bangsa Israel itu jumlahnya ada 1,5 juta. Wow, 1,5 juta itu banyak atau banyak banget?
kita bayangkan seandainya Tuhan nggak atur perkemahan bangsa Israel di timur, suku apa aja, di barat, di selatan, utara. Kalau Tuhan nggak atur, wah, pasti terjadi kekacauan adik-adik. Tuhan nggak suka dengan kekacauan. Tuhan maunya semua umatnya damai, sejahtera. Oleh sebab itu, Tuhan atur. Kita bayangkan, kalau Tuhan nggak atur. Kalau suatu saat, pas lagi saatnya istirahat, wah, semua suku bangsa Israel cari tempat yang paling enak. Apa cepet-cepet? Hei, kamu jangan di situ. Jangan pasang tenda di situ. Itu tempat aku. Nggak bisa dong. Kan aku yang duluan nyampe. Aku dong yang pasang tenda di situ. Nggak boleh. Itu punya aku. Kamu di sana aja. Nggak bisa. Aku yang di situ. Wah, adik-adik, pasti terjadi kekacauan, terjadi keributan, perkelahian. Tapi karena Tuhan sudah atur semuanya, tidak ada tuh yang rebutan tempat buat pasang tenda. Nggak ada yang berkelahi, nggak ada yang ribut-ribut. Semuanya damai sejahtera. Karena Tuhan sudah atur. Luar biasa Tuhan kita ya, kita kagum sama peraturan yang Tuhan buat. Nah, adik-adik. Nah, lalu kapan bangsa Israel harus melanjutkan perjalanan? Mungkin ada adik-adik yang belum tahu. Mereka tuh lagi ngapain sih di padang gurun? Nah, bangsa Israel itu sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke negeri Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Saat itu nggak ada mobil, nggak ada kereta api, apalagi pesawat terbang. Mereka harus jalan kaki di padang gurun. Perjalanannya jauh sekali adik-adik. Mereka harus jalan kaki. Terus bagaimana mereka tahu kapan mereka harus melanjutkan perjalanan, kapan mereka harus istirahat? Sebelum kakak lanjutkan, kita mau lihat dulu video singkat berikut ini. Kalian sudah lihat tadi videonya, video perkemahan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kita lanjutkan lagi ceritanya. Kapan bangsa Israel tahu bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan? Nah, tandanya adalah tiang awan yang ada di atas kemah suci itu akan naik dan bergerak. Jadi adik-adik, di atas kemah suci itu ada tiang awan. Tiang awan itu tanda kehadiran Allah. Tiang awan itu tanda Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau tiang awan itu naik dan bergerak, itu tandanya seluruh perkemahan harus segera dibongkar. Lalu ada suara dua nafiri ditiup oleh para imam. Itu tandanya mereka harus segera berangkat melanjutkan perjalanan. Nah, adik-adik, pada saat sudah ada tanda tiang awan itu berjalan, naik dan berjalan, siapa yang bertugas membongkar kemah suci? Tuhan juga sudah atur adik-adik. Yang bertugas membongkar kemah suci adalah Bani Merari, Bani Gerson, dan Bani Kehat. Itu semua dari suku Lewi. Itu Tuhan tugaskan untuk membongkar kemah suci. Nah, adik-adik, ada yang melipat tirai, ada yang bawain kayu-kayu.
Semua peralatan di kemah suci yang terbuat dari kayu, semua itu ditaruh di atas kereta. Dan kereta itu ditarik oleh dua ekor lembu adik-adik. Lalu juga semua peralatan-peralatan perkakas seperti tadi mesbah khotbah bakaran, bernyala pembasuhan, pelita emas, dan semuanya itu yang ada di kemah suci, itu semua diangkut adik-adik. Dan yang bertugas membawa tabut perjanjian adalah para imam. Lalu Tuhan juga atur siapa yang berjalan lebih dulu paling depan. Nah, yang harus berjalan paling depan lebih dulu adalah suku Yehuda, suku Isakar, dan suku Zebulon. Nah, kalau mereka sudah berjalan, rombongan berjalan berapa lama? Kapan mereka harus istirahat? Tandanya adalah tiang awan tadi akan berhenti. Kalau tiang awan tadi berhenti, rombongan juga harus berhenti untuk beristirahat dan pasang lagi tenda. Perkemahan mereka dipasang lagi. Kalau mereka harus berjalan lagi, melanjutkan perjalanan, tendanya dibongkar lagi. Jadi bongkar pasang. Nah, adik-adik tahu nggak? Bangsa Israel waktu lagi istirahat atau lagi di perjalanan, apa sih yang mereka obrolkan? Ada yang bilang gini, "Hei, aku pengen cepet-cepet nyampe loh ke negeri Kanaan. Capek, kita harus bongkar pasang tenda terus. Bongkar lagi, pasang lagi. Bongkar lagi, pasang lagi. Capek, aku pengen cepet-cepet nyampe deh ke negeri Kanaan." Iya, aku juga sama. Allah janji di negeri Kanaan itu akan ada susu dan madu. Wah, asik deh, pokoknya enak. Kita nggak makan roti mana lagi. Iya, aku juga pengen cepet-cepet nyampe. Kita bisa punya rumah di sana. Kita bisa tanam tanaman sayur-sayuran. Bisa berkebun. Wah, pokoknya asik deh. Wah, adik-adik, mereka semua ngobrolnya seperti itu. Mereka pengen cepet-cepet nyampe. Mereka semangat. Walaupun harus berjalan jauh, tapi mereka semangat, mereka sukacita. Gak ada yang bertengkar, gak ada yang ribut. Semuanya damai sejahtera. Karena Tuhan atur sedemikian rupa, adik. Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Nah, itu yang Tuhan mau untuk kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita hidup damai sejahtera. Kita hidup teratur. Tuhan sudah kasih waktu setiap hari berapa jam adik-adik? 24 jam. Kita yang atur waktunya loh. Kapan harus bangun tidur, kapan waktunya sarapan, kapan waktunya berdoa, kapan waktunya baca Alkitab, kapan waktunya sekolah online, kapan waktunya bermain. Kita atur sendiri, teratur kita lakukan semuanya. Sehingga semuanya tertib. Lalu apalagi adik selain kita teratur supaya kita hidup damai, sejahtera. Kita tidak suka iri, tidak suka benci, tidak suka bertengkar, tidak suka berkelahi, saling memaafkan kalau ada kesalahan, saling memaafkan, saling mengampuni, pasti ada damai sejahtera. Saling mengasihi satu sama lain, pasti ada damai sejahtera. Itu yang Tuhan mau adik-adik. Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera. Itu super ayat kita hari ini adik-adik. 1 Korintus 14 ayat 33. Itu super ayat kita. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. Yuk, semua baca dengan suara yang keras ya. 2, 3. 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, melainkan damai sejahtera. Gampang ya, pendek super ayatnya, dihafalkan ya. Nah, adik-adik, sekarang kalian siapkan uang persembahannya dan kotak yang sudah kalian buat untuk menyimpan uang persembahan kalian untuk pekerjaan Tuhan. Yang belum disiapkan kotak persembahannya, yuk siapkan dulu. Bisa
bisa diambil dulu? Sudah diambil? Nah, sekarang kita mau sama-sama masukkan uang persembahannya ke dalam kotak yang sudah kalian buat. Sama-sama ya. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang password kita hari ini adalah Yuk Damai. Passwordnya adalah Yuk Damai. Nah, segera kirimkan passwordnya ke Bunda Kelas. Ya. Tiba saatnya kita mau berdoa. Kita tutup mata dengan sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mengingatkan kami, mengajar kami supaya kami hidup damai sejahtera. Tidak ada keributan, tidak ada perkelahian. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Kami saling mengasihi satu sama lain. Kami saling mengampuni. Tidak ada iri, tidak ada benci Tuhan. Kami saling mengasihi satu sama lain. Kami mau taat akan semua perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengajar kami untuk kami hidup taat, teratur sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau hidup damai sejahtera, saling mengasihi, saling memaafkan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, apa kabar? Salam sehat. Nah, adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat buku doa. Buku doanya seperti ini. Tuh. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan adalah di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan
adik-adik, buku doanya telah jadi seperti ini. Nah, adik-adik, nanti adik-adik tolong tulis di dalam buku doa ini pokok-pokok doa. Pertama, untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, untuk Kota Bandung. Yang ketiga, untuk gereja kita, untuk Bapak Gembala dan para aktivis, termasuk guru-guru sekolah minggu. Keempat, untuk para medis, dokter, suster, dan sebagainya. Kelima, untuk keluarga. Keenam, untuk teman-teman kita. Dan terakhir, ketujuh adalah untuk pribadi. Nah, adik-adik, kakak mengharapkan dengan buku doa ini kita diingatkan supaya kita bisa berdoa secara rutin untuk pokok doa yang kita tuliskan bersama, supaya keadaan bangsa, keadaan keluarga kita boleh dalam keadaan baik dan sehat. Puji Tuhan, adik-adik, aktivitas kita hari ini sampai di sini, dan kakak mengharapkan nanti adik-adik kirim video kepada Bunda ketika adik-adik berdoa dengan salah satu pokok doa yang ada di buku doa ini. Oke adik-adik, sampai jumpa. Dadah. Adik, tiba saatnya kita berdoa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat Allah Bapa menyertai kita semua. Amin. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship you, I worship you. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Turning lives around, I worship you, I worship you. You are here, mending every heart, I worship you.